maaf agak telat karena ada kegiatan eksekusi yang harus saya lakukan. Alhamdulillah berjalan lancar. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini kami dari Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya Polsek Kebonjeruk, akan merilis kasus bongkar rumah yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat melalui media sosial. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan rekan-rekan selama masyarakat sekalian, kita sudah berhasil menangkap pelaku utama daripada kasus pembongkaran rumah ini. Kasus ini dilaporkan ke Polsek pada tanggal 20 Maret yang lalu. Dan rangkaian daripada atau kronologi singkat daripada kejadian ini adalah dari tersangka A yang ada di belakang saya. Kebetulan yang bersangkutan juga tinggal di seputaran wilayah Kebonjeruk atau Kedoya ini, melihat lingkungan yang ada, yaitu di rumah ini, rumah ataupun tempat kejadian perkara ini, terlihat terpampang di situ tulisan spanduk dijual. Kemudian dilakukan pengamatan oleh yang bersangkutan, tersangka A ini, kondisinya sepi. Ini adalah rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, di mana sudah dibagi waris, sehingga cukup lama. Rekan-rekan bisa melihat di sekelilingnya juga seperti memang terlihat sudah lama ditinggalkan. Dari kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku dengan cara melompat pagar, ya, kemudian masuk ke pintu utama. Di situ dia mencongkel pintu tersebut. Dia berhasil masuk ke dalam dan menemukan kelompok kunci, ya, kelompok-kelompok kunci yang ada di rumah ini, yang ada di depan. Gembok rumah ini yang ada di depan, di mana itu dimaksudkan, diniatkan supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Dari situlah yang bersangkutan mencoba menawarkan bongkaran rumah atau perlengkapan rumah yang ada dengan penyampaian kalau mau ambil kayu, furniture, saniter, bisa langsung ambil sendiri karena masih menempel di rumahnya. Itu yang dilakukan oleh tersangka H, yang diterima order tersebut oleh tersangka H, betul ya? Tersangka H yang ada di belakang saya. Kemudian tersangka H memberikan obyekan ataupun order ini kepada pengumpul barang bekas, yaitu saudara MD, yang sudah kita periksa, dan kunci sudah diganti dan tidak menimbulkan kecurigaan oleh warga sekitar. Kalau kita bisa lihat lingkungan yang ada di sekitar sini, mungkin tidak begitu melihat situasi kanan dan kiri, ya, sehingga kegiatan itu berlangsung cukup lama. Pembongkaran ini mulai dari tanggal 20 Februari sampai dilaporkan tanggal 20 Maret. Jadi hampir waktunya sebulan. Awal kejadian ini diketahui pada saat kakak daripada korban, PO, yang diduga sebagai penadah. Ada 2 orang yang akan kita masih cari. Dan dari kejadian ini, tersangka A mengakui baru sekali dilakukan. Uang yang berhasil dia kumpulkan dari kegiatannya sebesar 19 juta. Tapi kalau kita bisa konfirmasi kepada pemilik bahwa kerugian yang ditimbulkan daripada bongkaran-bongkaran tersebut mencapai angka hampir 1 M lebih. Seperti itu rekan-rekan, ringkasan yang bisa kami sampaikan. Di depan kita ada beberapa alat yang digunakan oleh kuli-kuli bangunan dalam membongkar rumah itu, ya. Ini ada perkakas-perkakas, palu, gergaji, linggis, dan ini ada beberapa kusen yang berhasil kita amankan. Dan memang lokasi-lokasi tersebut tersebar di berbagai tempat. Yang pertama di Indramayu, ya. Ada di Indramayu yang sempat nyebrang ke sana. Kemudian ada juga di rumah tersangka
Kemudian ada lagi di tempat saudara H. Ini sedang kita kumpulkan semuanya. Kita mencoba lagi untuk mengejar pelaku yang diduga sebagai penadaan. Karena dia juga harus menyetor ke tersangka A. Berapa dia jual ke NB? A menjual ke NB berapa? Gimana? Kan A menjual ke A untuk membongkar ini barang-barang yang Ya, total yang kemarin ada beberapa penyampaian awal 15 juta, tadi kita dengar sendiri ada sekitar 19 juta. Sehingga itu berbagi keuntungan dengan saudara H. Ya, karena memang inilah mungkin yang dimaksudkan oleh mereka suatu peluang. Ya, ini rumah kosong yang memang tidak ada barang berharga. Barang berharganya adalah yang menempel, berupa perlengkapan rumah, baik itu ubin, railing tangga ke atas, kemudian kusen-kusen yang mungkin berkualitas, ya, kemudian lampu hias, saniter, kloset dan lain sebagainya. Itulah yang dijual untuk mendapatkan keuntungan. Sementara kita baru menetapkan dua tersangka, saudara A dan saudara H. kan tadi ini rumah dibagi untuk ahli waris. Ahli warisnya jumlahnya berapa, Dan? Ada 3 orang. 3 orang. Ya, ada 3 orang. Artinya dari waris itu mereka rencanakan untuk menjual sehingga ditinggalkan kosong sambil menunggu pembeli, tapi ternyata terjadi kejadian seperti ini. Ya, untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, tadi disampaikan juga biaya kehidupan sehari-hari, kemudian dia juga menunggak kontrakan yang selama ini dia tinggali. Ya, kalau kita lihat dari yang saya sampaikan di atas bahwa memang yang bersangkutan melakukan pencurian dengan pemberatan. Kita kenakan pasal 363 dengan ancaman 5 tahun penjara.